Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew dan selamat datang di React episode 19. Jadi video kali ini gue bakalan seperti biasa ngasih tips and trick untuk teman-teman semua yang nonton video ini dengan cara gue nge-react video-video orang dari TikTok. Jadi kalau misalnya kalian punya klip-klip yang lucu atau mungkin punya klip-klip yang berisikan tentang tips and trick bermain Apex Mobile, kalian bisa langsung tag gue supaya gue bisa react. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke kontennya. Tap strafe di Apex Legends Mobile. Juga di Apex Legends Mobile. Itu lebih ke flick strafe bukan tap strafe. Oke. Oke. Setahu gua sih caranya gua udah cobain tap strafe di mobile dan kayaknya sih itu nggak bisa ya. Jadi sebenarnya tap strafe basically adalah ketika lo, jadi contoh gini nih, tepat sebelum lu naik ke jumpad, kalau di PC itu lu bisa tap strafe, alias kalau lu begitu lu deket jumpad, otomatis kan lu akan mental gitu kan. Contoh misalnya kayak gini, contoh misalnya ini jumpad ya, lu jalan, tuh kan, tek, lu akan mental ke sana. Kalau tap strafe itu adalah tepat sebelum lu ngehit jumpad, lu arahin kamera lu ke kanan, jadi dia instead of apa ya? Ketimbang lu lompat jumpetnya lurus, dia malah belok ke kanan. Kayak gitu. Jadi kayak gitu kurang lebih konsep step strafe. Nah ini udah gue coba di mobile. Setahu gue sih nggak bisa. Jadi yang paling bisa gue lakukan adalah player mobile ya. Apex Mobile adalah lu jalan. Kalau misalnya lu mau ganti direction ya, ganti arahan adalah ya udah lu belokin aja kamera ke kanan. Gitu. Jadi dia nggak bisa patah banget kayak gini ya tap strafe, tapi dia bisa kayak gini kayak gitu ya. Kurang lebih mirip-mirip lah ya. Ini tap strafe di PC. Nah ini tap strafe nih. Gini ya di PC ya. No, ini bukan tap strafe. No. Well, lompatan keduanya iya tap strafe ya, tapi yang pertama dia bukan. Lompatan keduanya iya, ini dia tap strafe namanya. Tok gitu. Jadi biasanya kalian tahu lah ya, jadi dia bisa ngarah nih. Saat tepat sebelum dia lompatan kedua, dia langsung arahin analog ya, kalau di mobile analog, sama kameranya lu banting ke kanan. Gitu. Jadi waktu dia lurus ke jumpad, langsung arahin analog ya, ini analog ya. Analognya arahin ke kanan, kameranya juga banting ke kanan. Gitu. Jadi dia lompatan kedua tek gitu, bisa belok. Jadi bisa. Oke, ini berguna banget kalau misalnya kalian ditembak kan biasanya kalau kalian cuma lompatnya lurus, misalnya nih kalian lagi jumpet ke depan, orang dari samping enak dia tracking aja, tracking udah mati lo pasti. Tracking di Apex Mobile tuh orangnya jago-jago banget sih, gila. Kayak aimnya sakit-sakit banget. Kalau misalnya kayak gini, lu tap strafe ke kanan, lu ganti halon ke kanan, lu kan akan lebih sulit ditembak sama musuh. Gunanya itu supaya survive lu lebih tinggi. Octane soalnya salah satu hero yang lincah, tapi ketika dia nge-steam kan dia kurang, darahnya kurang kan. Jadi lu harus pinter-pinter untuk jaga posisi lah. Kurang lebih seperti itu. Oke? Playing FPP on Apex Mobile. Oh, maksudnya dia adalah dia pusing nih ya. Dia kena motion sickness nih, dia main FPP di Apex Mobile. Nah, ini salah satu concernnya. Memang betul ya, Apex Mobile tuh bener-bener cepet banget, fast pace banget, gamenya udah rumit, cepet. Lu harus bisa tracking, harus bisa movement gitu ya. Itu memang rumit banget, gue akuin. Tapi ada kenikmatan tersendiri ketika lu bisa champion di Apex. Dan menurut gue feeling itu gak gue dapetin lagi ketika gue main di PUBG. Karena kayak oh ya udah chicken ya udah gitu. Tau gak sih kayak game kan udah lama tuh. Gue main udah 4 tahun dari PUBG PC. Chicken ya udah chicken gitu ya. Ya gak sih? Tapi inget gak sih waktu awal kalian main PUBG gitu ya. Kayak ketika kalian main kayak anjir. Gila chicken cok walaupun lu kill 1 gitu. Nah sama tuh kayak di Apex. Ketika champion kayak anjir champion. Gue jago banget nih gitu. Karena sesusah itu game ya gitu. Itu menurut gue yang bikin Apex Mobile kayak bakalan gede lah, bakalan seru banget ke depannya. Lu boleh main FPP atau boleh main TPP, terserah lu, bodo amat. Kalau lu sukanya TPP silakan. Tapi kalau misalnya lu mau mendapatkan pengalaman terbaik ketika lu main Apex, ya silakan main FPP menurut gua. Tapi ya kembali lagi, nggak usah dipaksain lah kalau misalnya kalian nggak senang gitu. Kayak kita nggak usah lah buat kubu-kubuan FPP, TPP, ya silakan lah. Yang mana kalian suka, as long as kita have fun maininnya, ya kita kan main game itu. Itu kan sebenarnya tujuan awal kita dari main game. Oke? Nice spray. Nice. Oh, dia bikin portal.
Dia bikin portal. Dia mau nyari posisi nih biasanya. Nah, ini nama hero-nya Wraith ya. Hero Wraith itu dia punya skill pasif sama 2 skill aktif. Semua rata-rata hero kayak gitu. Legend gitu ya di Apex Mobile. Pasifnya adalah ketika dia dikeker sama musuh. Nanti Wraith ini akan ada pemberitahuan, lu lagi dikeker sama musuh gitu. Tandanya jadi kayak ketika misalkan ibaratnya ada orang mau nge-HBD lu udah bisa ada indra keenem kayak gitu ya. Itu pasif ya. Nah, aktif yang pertama itu nama skillnya Void ya. Ketika lu di dalam Void ini, lu akan berubah jadi kayak bayangan gitu. Lu nggak bisa ditembak dan gerakan lu akan lebih cepet ya. Ini biasanya dipakai buat skill kabur. Jadi enaknya Wraith adalah ketika lu perang ya, lu gocek sana gocek kiri kanan dikit terus lu pencet Void. Jadi lu nggak bakal mati. Ultinya ini gunanya untuk portal. Dia ngeluarin portal nih ya. Nah, portalnya ini ya, dia bisa semua orang bisa masuk. Maksudnya musuh bisa masuk, teman lu bisa masuk juga. Nah, biasanya portal ini dipakai untuk kayak oke, gue mau keluar dulu nih, gue mau kabur dulu cari coveran, gue nge-heal, abis itu gue balik lagi ke portal. Kurang lebih kayak gitu. Nih ada temannya, ada musuhnya masuk ke dalam portal. Gitu. Biasanya sih orang rata-rata kayak dia setup portal dulu di tempat aman, lalu Wraith-nya buka perang, dia perang. Nah, temennya tinggal nyusul. Tapi kalau misalnya mereka ada apa-apa, mereka bisa balik lagi langsung lewat portal yang sama, cari coveran lagi. Nah, biasanya kurang lebih kayak gitu ya. Ini Wraith ini salah satu hero favorit orang juga karena badannya ramping juga ya, jadi dia susah ditembak. Sama kedua dia inisiator. Dia bisa buka perang, dia bisa kabur dan susah matinya. Berguna banget lah ini Wraith ini selalu kepake di turnamen, di klasik juga kepake terus. Tapi dari gue pribadi gue gak gitu suka karena gue gak gitu suka hero-hero pasaran gitu. Karena banyak yang bisa main kan gitu. Takutnya ntar malah rebutan. Oke. Nice. Wah, dia harusnya gak usah nge-scope nih. Ini klasik ya kayaknya ya. Musuhnya masuk portal lagi. Deploy fire. 14 doang anjir pakai pasif. Itu jadi ya. Oke. Udah bisa main lah dia nih, Guxi. Lanjut di next video. Halo guys, sekarang gue mau bahas weapon Apex Legends Mobile yang enak dipakai close range, close combat, mid range, long range. Close range R99. R9 ini kayak semacam Uzi ya, jadi dia fire rate ya. Pelurunya keluar cepet banget, tapi kalau lu miss sekali, biasanya sisa pelurunya lu akan miss juga. Jadi lu harus pastiin 1 atau 2 peluru pertama at least lu harus kena, baru seterusnya dia akan kena. Jadi ya pinter-pinter lah lu harus main R9. Ini senjata favorit gua. Gua buy one pakai R99 ya. So far sih belum ada yang bisa ngalahin. Nah, ini gue pede banget pakai R99. Jadi gue bisa kasih tips untuk itu. Mungkin kita akan buat tipsnya nanti ya. Oke. Menurut gue ini kebalik ya. Jadi kayak Carbine tuh kayak M4 ya. Jadi lu bisa juga jarak dekat, bisa jarak jauh, bisa jarak menengah. Jadi ya bisa dibilang ini M4 ya. Ini kayak comfort weapon lah ya. Semua orang akan suka pakai Carbine karena ngatur recoilnya gampang, senjatanya juga lumayan sakit, tapi walaupun gak sakit-sakit banget, dan fire rate-nya juga lumayan cepat gitu ya. Jadi lumayan. Oke, dia juga di sini ngevote soal Spitfire. Spitfire ini M249. Menurut gue agak kurang suka ya. Kenapa dia ditaruh di close range? Kenapa? Karena dia ini lambat banget keluar senjatanya. Bukan kayak M249 zaman dulu ya di PUBG kayak gitu, dia enggak. Dia gitu kayak Rambo gitu ya. Gue lebih suka dia taruh di mid range. Kenapa? Karena ketika lu pakai Spitfire, lu pakai kali 2, scope kali 2 di Apex Mobile ya, itu enak banget parknya. Wah, itu pelurunya masuk semua. Kalian cobain aja. Di mid range Spitfire ini bagus banget. Dia taruh mid range ini dia flatline. Gue agak kurang setuju. Sorry sekali lagi Anwar ya. Oke. Gue saranin kalian pakainya ini buat close range itu lebih bagus karena ini AKM basically. Jadi flatline pakai red dot itu menurut gue bagus banget. Kalau jarak jauh dia susah. Kenapa? Pelurunya flatline ini bener-bener lambat banget. Jadi bayangin aja ketika lu tracking musuh jarak menengah atau even jarak jauh ya bahkan ya. Kayak lu harus nahan recoil ya, nge-aim ya. Maksudnya kayak lu nge-care-nya nembaknya itu bukan di badan musuhnya, tapi melainkan sedikit di depan musuhnya gitu ya. Jadi contoh kayak gini nih analoginya. Misalnya ada musuh di jarak jauh ya. Terus lu ibaratnya lu nembak dari sini nih. Lu nembak bukan di badannya nih kalau kayak lu pakai Carbine ya. Jadi ini Spitfire pokoknya semua senjata heavy ammo ya. Heavy ammo ini adalah peluru coklat ya, bukan peluru hijau, tapi ini peluru coklat sebenarnya ya. Namanya heavy ammo. Nah, misalkan dia musuh gerak ke kanan ya, udah lu sedikit majuin ke kanan dikit gini aimnya. Ini susah banget menurut gua pribadi dan gua jujur nggak bisa. Makanya gua taruh red dot aja. Oke. Vault ini gue lebih suka jadiin jarak dekat sih ya Vault-nya karena semua energi ammo agak sulit ditaruh di mid range kecuali Devotion.
Menurut gue untuk Havoc, Elstar, Volt gue lebih suka taruh di close range. Tapi itu preferensi masing-masing ya. Kenapa? Karena damage-nya itu dia gede ya. Damage-nya dia gede, firing rate-nya juga lumayan ya. Jadi gue lebih suka taruh senjata-senjata yang damage-nya gede, sakit itu gue taruh di jarak dekat gitu ya. Ketimbang gue taruh jarak jauh. Biasanya gitu sih. Kalau senjatanya damage-nya sakit, biasanya recoil susah. Makanya gue taruh di close range. Kalau senjata yang gak gitu sakit ya, peluru-peluru light ammo, biasanya recoilnya gampang. Jadi gue taruh di mid range. Buat nyicil, buat naikin evo, armor itu lumayan. Oke, karena mid range, no menurut gua. Ini nih Devotion, lu bisa taruh di jarak dekat, jarak menengah, sama jarak jauh. Ini adalah salah satu senjata paling OP di Apex menurut gua. Apalagi kalau misalnya lu taruh di Devotion-nya itu, ya pokoknya semua energy weapon kecuali Elstar, setahu gua tuh lu bisa taruh turbocharger. Setahu gua triple tech baru masuk kan? Ya triple tech baru masuk ke dalam kategori energy ammo, energy weapon sorry. Itu dia nggak bisa taruh Havoc. Jadi cuma Devotion sama Havoc yang bisa lu taruh turbocharger. Turbocharger itu apa? Dia untuk mempercepat proses ngecharge-nya. Jadi Devotion sama Havoc itu setiap kali dia nembak, dia harus ngecharge dulu kayak ngeden dududududut gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, itu kalau misalnya lu tambahin turbocharger nggak usah ngecharge, ini OP banget sih ini Devotion sama Havoc tuh OP banget pokoknya. Lu harus pakai, harus pelajarin. Nah, ini nih kalau misalnya kalian perhatiin ya. Setahu gue nih laju tembaknya tuh maksudnya firing rate ya. Firing rate dia 900. Biasanya Devotion ini peluru pertama dia pelan, tak baru tut gitu. Jadi dia jek gitu. Wah, ini pelurunya juga magazinnya nggak pakai apa-apa aja dia udah 40 ya. Ini paling banyak nih satu game nih. Mungkin posisi kedua setelah Spitfire ya. Dia kalau pakai extended ungu atau emas ya, sama aja itu dia bisa sampai 52. Bayangin lu 50 peluru, satu pelurunya damage-nya 17. Wah, ini senjata paling OP lah pokoknya nih. Devotion ini bagus banget. Bagus banget. Spitfire long range oke. Volt long range no. Scout long range. Kalau di mobile gua nggak saranin. Kenapa? Karena masih banyak banget senjata yang kayak Sentinel atau Longbow atau Triple Tech bahkan ya itu yang lebih bagus di long range. Scout itu di mobile lu cuma bisa pakai scope sampai kali 3 atau lu bisa pakai scope biru ya yang kali 2, kali 4 ya yang pokoknya basically kayak scope kayak di PUBG yang kali 3 tapi ini bisa lu zoom jadi kali 4 kayak gitulah kurang lebih konsepnya perandaiannya. Nah ini karena lu cuma bisa pakai scope pakai 3, ini kurang asik kalau dipakai buat di long range. Tapi lu pakai buat mid range ini bagus. Damage lumayan sakit juga dan lumayan gampang juga ditemuin. Tapi gue masih lebih suka longbow atau Kraber buat long range. Ya iyalah ya. Oke, terima kasih Anwar. Oke, kita next video ya. Ini terakhir. Oh, ini cheater. Nah, ini awal-awal banget nih. Ini awal-awal nih cheater di Apex. Ini gue termasuk salah satu orang, kalau nggak salah gue di Indonesia gue orang pertama deh yang sampai rank master ya. Yang bener. Itu gue nge-push 6 hari 60 jam, bahkan Impure aja dia kalah. Tahu gue duluan deh masternya. Untuk mencapai master, untuk lu jadi orang dengan rank master pertama ya di Indonesia ya untuk Apex Mobile susah banget, banyak banget ketemu cheater. But ini yang gue suka dari Apex. Seminggu setelah gue ketemu cheater, langsung hilang cheaternya. Jadi misalnya kita ketemu cheater nih, kita report langsung ke ban. Dan itu so far gue udah main, pokoknya cuma 2 minggu pertama lah gamenya banyak cheater ya. Setelah itu gue nggak pernah nemu cheater sama sekali. Bahkan gue juga ada Discordnya juga ya di sini. Ya gue ada Discord officialnya Apex juga nih, kalian bisa join nih. Nanti kalau misalnya mau nanti cuma tinggal gue invite gampang ya. Kalian bisa join. Nah di sini lu bisa ngelapor. Nah ini ada namanya komunitas lawan cheater. Ya jadi basically lu cuma tinggal lapor aja, isi form. Ya ini enak banget sih menurut gua, the best banget lah Apex lah. Lu cuma tinggal lapor, namain game bla bla, screenshot bla bla, videonya gimana, jebret udah langsung ke ban. Nggak nyampe 1 hari, nggak nyampe 24 jam bahkan itu cheater udah ke ban. Jadi menurut gua ini adalah cuman awal-awalnya doang dia ada cheater, tapi belakangan dia udah nggak ada cheater sama sekali. Ini bener-bener free, nggak ada cheater sama sekali. Bahkan bug yang dulu Jumpad Octane ya. Jadi dulu tuh Octane kalau misalnya lu pakai Jumpad, walaupun jauh pun itu akan kedengeran suara Jumpad. Sekarang itu udah dihilangin. Jadi menurut gua Apex Mobile tuh bener-bener cepet banget dia nanganin cheaternya, nanganin bugnya itu bener-bener cepet banget. Oke ini worth it banget lah game ini. Karena ini emang komunitasnya positif banget juga, dia cepet banget juga nanganin permasalahan yang ada di game ini. Dan dia telah memilih orang yang tepat untuk mengembangkan Apex. Ya ampun.
Terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini. Semoga tips and triknya bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga komunitas kita dengan positive play. Karena menurut gua banyak banget di luar sana game-game yang udah banyak dramanya dan toxic gitu ya. Dan kita ujung-ujungnya jadi rugi sendiri gitu karena gak nyaman sama toxic ya. Jadi marilah kita bersama-sama nih semua player Apex Mobile di seluruh dunia, atau mungkin untuk orang Indonesia yang nonton gua gitu ya yang main Apex Mobile. Gua harapin kita semua bisa sama-sama ngejaga komunitas ini supaya tetap positif dengan cara tetap menjaga positive play. Jadi kalau misalnya kita contohnya nih, contoh singkatnya nih, kalau misalkan kita habis ngatain orang ya udah GG gitu ya. Kalau misalnya kita diratain orang ya udah ente gitu, nggak usah yang kayak alah cupu lu, sini lu gua bantai lu gitu, nggak usah yang kayak toxic gitu lah. Kita semua ujung-ujungnya bermain game itu kan untuk have fun aja. Jadi itu aja, dan kita ketemu lagi di next video. Bye bye. Thank you yang udah nonton ya.